Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ayu Saputri dengan NIM 2017 4022207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan pendidikan bagi anak berbakat. Pelayanan pendidikan bagi anak berbakat tidak bisa disamakan dengan anak normal pada umumnya. Dengan kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya, penting bagi anak berbakat untuk mendapatkan penanganan dan perhatian khusus agar kemampuan mereka dapat terarahkan dengan baik. Maka dari itu, pelayanan pendidikan yang dapat diberikan kepada anak berbakat yaitu guru pembimbing khusus. Adapun tugas-tugas guru pembimbing khusus yaitu yang pertama melakukan proses identifikasi, asesmen, dan menyusun program pembelajaran individual. Pada hakikatnya, menemukan dan mengenali anak berbakat yang ada di sekolah merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru pembimbing khusus. Maka dari itu, guru pembimbing khusus harus memiliki kegiatan yang telah dirancang untuk mengidentifikasi anak berbakat yang ada di kelasnya ataupun di sekolahnya. Dan yang kedua adalah merancang dan melaksanakan program kekhususan. Fokus dari program ini adalah memberikan bimbingan non-akademis bagi siswa berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga adalah memodifikasi bahan ajar. Yang dimaksud di sini adalah menyusun dan membuat bahan ajar dengan susunan tertentu yang didasarkan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, dalam menyediakan layanan pendidikan bagi anak berbakat, perlu memerhatikan beberapa aspek diantaranya, yaitu yang pertama, kurikulum. Dalam kurikulum perlu mempertimbangkan dua aspek penting, yaitu yang pertama aspek vertikal dan aspek horizontal. Aspek vertikal bertujuan untuk membantu anak berbakat menyelesaikan pendidikannya lebih cepat, sementara dengan aspek horizontal yaitu melibatkan program pengayaan. Kedua adalah model pembelajaran. Ada beberapa variasi pendekatan model pembelajaran yang dapat diterapkan, seperti yang pertama adalah pengayaan. Dalam model pengayaan, anak-anak menerima pembelajaran tambahan untuk memperbanyak pengetahuan mereka. Dan pengayaan ini terjadi dalam dua bentuk, yaitu vertikal dan horizontal. Dalam aspek vertikal, anak-anak memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam tema atau topik tertentu dalam pembelajaran. Secara horizontal, anak-anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuannya dengan menambahkan pengayaan yang terkait dengan pembelajaran yang sudah mereka dapat. Kedua adalah model percepatan. Pembelajaran yang dipercepat atau sering disebut dengan akselerasi ialah layanan pendidikan yang dikhususkan untuk siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Berbagai metode akselerasi yang memungkinkan diantaranya, yang pertama adalah masuk sekolah lebih awal atau early admission. Yang kedua adalah loncat kelas atau grade skipping. Dan yang ketiga adalah menambahkan pelajaran dari tingkat yang lebih tinggi untuk membantu anak menyesuaikan materi pembelajaran dengan lebih cepat. Dan yang keempat adalah berkembang secara terus-menerus tanpa adanya tingkatan kelas. Dalam hal ini, sekolah tidak menggunakan sistem tingkatan kelas dan menerapkan sistem kredit. Artinya, anak berbakat dapat mengembangkan kemampuannya tanpa harus menunggu teman sekelas yang lain. Yang ketiga adalah model penilaian. Dalam penilaian ini dilakukan oleh guru yang tidak hanya mengenal siswanya, tetapi mereka juga terlibat dalam proses melatih, mengajar, dan mengamati siswanya setiap hari. Penilaian tersebut merupakan bagian dari penyerahan dan penempatan yang spesifik, mencerminkan serangkaian upaya pengumpulan informasi dan bukan hanya hasil akhir dari proses tersebut. Ada beberapa aspek
yang harus menjadi dasar utama dalam pengembangan kurikulum berdiferensiasi. Isi kurikulum harus disesuaikan dengan fokus pada ide dan permasalahan dan topik yang lebih luas, kompleks, serta mendalam. Yang kedua adalah keterampilan mental. Pengembangan kurikulum harus menciptakan pengalaman belajar yang membantu anak-anak dalam mengembangkan pikiran yang terorganisir. Hal ini dapat dicapai dengan memasukkan konsep generalisasi, teori, dan prinsip yang berarti, serta terkait dengan masalah aktual yang menarik bagi mereka. Yang ketiga adalah produk belajar. Produk belajar siswa adalah bidang lain yang membedakan siswa berbakat di kelas. Siswa berbakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka dengan mengeksplorasi topik, menunjukkan kreativitas, dan terlibat dalam merancang berbagai produk yang mencerminkan pengalaman belajar mereka. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Untuk menjalankan program pendidikan bagi siswa berbakat di kelas reguler, penting untuk menciptakan lingkungan kelas yang memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya dengan ketenangan pikiran. Dengan mengubah lingkungan belajar yang berfokus pada guru menjadi berfokus pada siswa, siswa akan menjadi aktif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Pendekatan ini mendorong semua siswa, termasuk siswa berbakat, untuk mengembangkan minat dan kemampuan mereka.